Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tugas mata kuliah, yaitu mengenai analisis kebijakan. Ada beberapa tahapan dalam analisis kebijakan ini. Yang pertama yaitu bagaimana ruang lingkup analisis kebijakan. 2. Pendekatan analisis kebijakan. 3. Bagaimana proses analisis kebijakan. Yang keempatnya yaitu gaya analisis kebijakan. Yang kelima yaitu model analisis kebijakan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana ruang lingkup analisis kebijakan. Ruang lingkup analisis kebijakan ini adalah merupakan suatu teknik dan alat untuk mempelajari suatu kebijakan, bagaimana formulasinya, bagaimana konsekuensinya kebijakan. Apa sih fungsi analisis kebijakan? Fungsi analisis kebijakan ini yang pertama yaitu melihat sejauh mana suatu kebijakan yang sudah diterapkan apakah sesuai dengan tujuan yang telah dibentuk atau belum. Kemudian yang kedua adalah apakah kebijakan yang sudah dibentuk ini kita dapat melihat faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambat dalam suatu kebijakan yang telah diterapkan. Kemudian yang ketiganya yaitu menyusun strategi sesuai dengan penerapan kebijakan. Di dalam siklus kebijakan ada beberapa tahapan yang dilalui oleh seorang analis kebijakan, yaitu yang pertama penetapan masalah kebijakan, yang kedua formulasi kebijakan, 3 adopsi kebijakan, 4 implementasi kebijakan, dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Dari siklus tersebut menyatakan bahwa seorang analis harus mampu menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan data yang ada di lapangan. Oleh karena itu, seorang analis harus bisa mendeskripsikan agar formulasi kebijakan itu tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Kenapa? Karena tujuan yang terakhir adalah kebijakan ini untuk mensejahterakan masyarakat. Yaitu yang selanjutnya yaitu adalah adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan ini adalah merupakan suatu legitimasi untuk memberikan kewenangan, untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah. Sehingga diharapkan setelah adanya adopsi pemerintah maka dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kemudian setelah implementasi ini nantinya akan muncul berbagai masalah karena akan diketemukan stakeholder yang terkait dan nantinya sebagai analisis dapat mengevaluasi kebijakan tersebut. Yang selanjutnya pendekatan analisis kebijakan ini ada 3, yaitu pertama pendekatan empirik, 2 pendekatan evaluatif, dan yang ketiga adalah pendekatan normatif. Pendekatan tersebut harus dilakukan oleh seorang analisis dalam melakukan analisis kebijakan. Dalam melakukan analisis kebijakan maka seorang analis harus mampu mencakup 3 hal, yaitu pendekatan empirik, yang mana pendekatan yang menggambarkan bahwa realitas dari kebijakan yang sudah terjadi. Biasanya meliputi prediksi, ramalan-ramalan atau asumsi ketika kebijakan tersebut diterapkan. Yang kedua yaitu pendekatan evaluatif. Pendekatan dilakukan melalui penilaian. Ya. Pendekatan penilaian ini melihat seorang analis melihat sejauh mana kebijakan tersebut
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila sudah diterapkan, maka kebijakan tersebut bisa menguntungkan atau mengefektifkan kepada masyarakat atau justru menguntungkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan secara normatif. Kebijakan sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan legitimasi yang sah. Kemudian selanjutnya adalah proses analisis kebijakan. Dalam proses analisis kebijakan ini ada beberapa hal yang harus dilalui oleh seorang analis, yaitu satu, mendefinisikan masalah sosial. Seorang analis harus mampu mengeksplorasi diri untuk melihat berbagai isu-isu kebijakan yang berkembang sehingga dapat menentukan fokus utama yang akan dilakukan di dalam melakukan suatu penelitian. Yang kedua yaitu mengumpulkan bukti-bukti masalah tersebut. Jangan sampai seorang analis mengangkat suatu permasalahan yang masih berupa kabar burung atau gosip-gosip yang belum jelas. Oleh karena itu harus benar-benar dipastikan sesuatu yang terjadi di lapangan sesuai dengan realita, fakta. Yang ketiga yaitu mengkaji masalah. Kenapa seorang analis harus mengkaji masalah? Karena di dalamnya terdapat identifikasi atau penyebab masalah. Seorang analis harus bisa mengantisipasi kenapa masalah itu bisa terjadi, apa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga nantinya kita sudah mampu mengkaji suatu masalah. Setelah kita bisa mengkaji suatu masalah, maka bisa mengevaluasi dari kebijakan itu sendiri, maka kita bisa melakukan suatu penilaian yang disebabkan oleh kebijakan tersebut, baik itu penilaian yang sifatnya adalah positif ataupun sifatnya negatif terhadap masyarakat. Yang selanjutnya adalah proses analisis kebijakan. Di dalam proses analisis kebijakan ini mengembangkan alternatif, yaitu seorang analis mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan bahwa ketika suatu kebijakan terjadi kegagalan atau kekurangan, baik itu tidak mengarah kepada tujuan ataupun tidak mengarah tepat kepada sasaran, maka seorang analis harus memiliki alternatif kebijakan agar kebijakan yang sudah ada bisa menjadi lebih baik ataupun kegiatan yang dianggapnya gagal maka akan bisa diperbaiki secara total. Yang selanjutnya adalah gaya analisis kebijakan. Dalam gaya analisis kebijakan ini ada 3 gaya analisis. Yang pertama, gaya analisis deskriptif. Yang keduanya yaitu gaya analisis proses, dan yang ketiganya adalah gaya analisis evaluatif. Gaya analisis deskriptif terbagi menjadi 2 macam, yaitu gaya analisis konten, gaya analisis historikal. Dalam gaya analisis konten ini, analisis bisa melihat isi kebijakan mulai dari apa makalahnya, tujuannya apa, sampai kepada orientasi. Sedangkan yang kedua yaitu gaya analisis historikal ini, analisis mampu melihat dari perkembangan kebijakan itu mulai sejak lahir sampai sekarang. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah gaya analisis proses. Yang dimaksud di sini adalah melihat ketepatan daripada politik sehingga memunculkan perkembangan yang terkait apa yang dijadikan perdebatan, apa yang dijadikan pertentangan, dan tentunya akan mendapatkan kompromi, mufakat untuk menghasilkan sesuatu. Selanjutnya yaitu analisis evaluatif. Di dalam analisis evaluatif ini terdapat dari 3 macam gaya, yaitu gaya analisis evaluatif,
yang kedua yaitu secara empiris, dan yang ketiga secara etis. Yang pertama tadi yaitu gaya analisis evaluatif, yaitu untuk menguji sejauh mana sesuai dengan tujuan dan sasaran. Kemudian yang kedua adalah secara empiris, yaitu melihat kebijakan yang sudah dibuat apakah sudah efisien atau belum, apakah sudah efektif atau belum. Kemudian yang ketiga adalah secara etis, yaitu melihat apakah suatu kebijakan ini mengalami keberhasilan atau mengalami kegagalan. Selanjutnya model analis kebijakan. Model analis kebijakan ini terdiri dari 3, yaitu model prospektif yang pertama, kemudian yang kedua adalah model retrospektif, dan yang ketiga adalah model integratif. Model perspektif. Model perspektif ini adalah ketika suatu kebijakan sebelum diterapkan, maka seorang analis dapat melihat atau melakukan asumsi-asumsi ketika kebijakan itu akan diterapkan. Kalau model prospektif yaitu sesudah kebijakan tersebut dilakukan, seorang analis mampu melihat dampak-dampak daripada kebijakan berlangsung setelah berlangsungnya kebijakan tersebut. Yang terakhir adalah model integratif, yaitu penggabungan antara model prospektif dan model retrospektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan tak lupa mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.